Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera, semoga kalian tetap dalam lindungan Allah dan semoga kalian tetap sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali walaupun melalui daring. Semoga kalian tetap semangat selalu dan tetap mengikuti pembelajaran ini dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab. Mungkin ada beberapa siswa yang masih belum kenal. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Lia Aprilia Radiasanti, SPDI. Nama panggilan Ibu Lia. Saya dari SMP Negeri 2 Sukodono dan saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Itu foto profil saya. Kemudian lanjut ke materi. Kompetensi dasar. Ini yang akan kita bahas. 3.3 memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. 4.3 menyajikan dalil nakli yang menjelaskan tentang gambaran kejadian hari akhir. Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pertemuan 1 akan membahas tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Ini karena kalian masih belum punya paket, jadi ini kalian simak, kemudian kalian catat di buku tulis peta konsep yang akan kita bahas, yaitu meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk serta macam-macam kiamat, yakni ada 2, kiamat sughro dan kiamat kubro. Dan untuk yaumul barzah, yaumul ba'as, yaumul hars, yaumul mizan dan hisab, syirat, surga dan neraka, ini akan kita bahas di pertemuan kedua. Pengertian hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Masih ingatkah kalian rukun iman ada berapa? Rukun iman tetap ada 6. Tapi yang kita bahas di sini adalah rukun iman yang kelima. Coba kalian perhatikan firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang mana bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata 'atiyatan la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Kemudian ini arti dari iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupkannya trompet malaikat Israfil. Apa sih trompetnya itu namanya? Trompet sangkakala. Dijelaskan pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda, gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Kemudian ini keadaan manusia menjadi panik dan tidak sempat mengenali sanak saudaranya. Semua ingin menyelamatkan diri, namun akhirnya semuanya mati. Bukan hanya manusia saja yang mati, tumbuhan, hewan, virus, kuman, bakteri, jin, dan syaitan semuanya juga akan mati. Kemudian di sini macam-macam hari kiamat. Ada kiamat sughro, ada kiamat kubro. Yakni kiamat sughro itu kiamat kecil. Artinya kiamat yang terjadi hanya dalam skala kecil atau terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Kalau kiamat kubro itu kiamat besar, yakni kiamat asli, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Kemudian di sini ada beberapa contoh foto tentang kiamat sughro atau kiamat kecil. Contoh kematian seseorang, kecelakaan,
kemudian bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Ini adalah contoh dari kiamat sughra atau kiamat kecil. Kemudian di sini kejadian kiamat kubra digambarkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts wa takunul jibalu kal ihdil manfush. Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kemudian juga terdapat di Quran surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kemudian di sini ada gambaran kejadian kiamat kubra, yakni kiamat asli atau kiamat besar. Dengan ditiupkannya sangkakala untuk pertama kalinya, maka di sini terdapat di Quran surat Az-Zumar ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian gambaran selanjutnya yaitu langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas. Gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan dan manusia seperti anai-anai yang berterbangan, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sama'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula. Langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Kemudian di sini ada tanda-tanda hari kiamat. Ada 2 tanda, ada tanda kecil dan juga ada tanda besar. Kita bahas yang tanda kecil dulu, yaitu saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Terjadinya banyak pembunuhan, waktu yang berlalu terasa semakin singkat, sering terjadi bencana alam, munculnya gaya hidup mewah dan manja, orang baik berkurang, yang jahat bertambah banyak, negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. Pria menyerupai wanita, begitupun sebaliknya. Bulan sabit terlihat besar. Ini sudah banyak yang muncul tanda kecilnya. Sekarang kita lihat tanda besar hari kiamat. Munculnya asap atau Tuhan, munculnya Dajjal, muncul binatang besar, matahari muncul dari barat, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Ya'juj Ma'juj, 3 penenggelaman bumi yaitu di bumi bagian Arab, Timur, dan Jazirah Arab. Munculnya api yang mengumpulkan manusia, api keluar dari Yaman yang akan menggiring manusia ke Syam. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.